apa yang sebenarnya diinginkan sehingga dari dulu hingga sekarang dia menjajah Palestina hingga membunuh anak-anak dan sangat tragis sekali. Kenapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Beliau ini yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, pemuda-pemuda harapan umat, harapan bangsa, harapan agama. Mudah-mudahan semakin banyak pemuda-pemuda yang sadar bahwa keimanan dan ketakwaan itu adalah hal yang paling utama. Tidak ada yang lebih hebat daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan saya dan teman-teman di sini berjumpa dengan saudara-saudara yang sangat luar biasa. Semoga Allah turunkan berkah dan rahmatnya buat kita semua. Salam dan salam kita berikan pada Tuhan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kedua sana kita, suri tawadan kita. Palestina itu ditaklukkan atau Al-Quds itu dikuasai oleh umat Islam ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Salah satu panglima yang sangat luar biasa saat itu mengepung ekspansi ke daerah Palestina, Romawi ke atas ya, Ubaidillah bin Jarrah, lalu Palestina itu dikepung, tapi tidak dilakukan peperangan karena yang lebih utama adalah menaklukkan suatu bangsa itu tidak meneteskan satu tetes darah, sama seperti Indonesia. Indonesia, Islam masuk ke dalam tubuh Nusantara ini tanpa ada satu tetes pun darah mengalir di bumi Indonesia, bumi Nusantara. Jadi kalau ada yang bilang Islam masuk ke Indonesia dengan peperangan, itu salah. Islam masuk ke Indonesia itu tidak dengan peperangan, tapi benar-benar dengan alami, dakwah, ya, perdagangan. Diutusnya nanti beberapa syekh Wali Songo, dan jangan sampai salah, Wali Songo itu bukan orang Jawa. Wali Songo itu adalah orang-orang Arab, orang-orang Palestina yang diutus oleh Khalifah saat itu yang berada di Turki untuk mendakwah ke Indonesia. Jadi jangan bilang Wali Songo itu orang Jawa ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dikuasai oleh umat Islam tanpa dengan sedikit pun darah mengalir di tanah suci Palestina. Diserahkan kuncinya itu langsung oleh pendeta besarnya, uskup besarnya saat itu yang menguasai Palestina, utusan dari Inggris ke Eropa, kepada Umar bin Khattab langsung. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung datang ke Palestina tadi, dikuasai. Berabad-abad dikuasai, dipimpin oleh umat Islam tanpa ada konflik. Yahudi, Nasrani, Muslim hidup berdamai, tidak ada konflik sama sekali. Ketika kepemimpinan itu ada di tangan umat Islam, sampai nanti umat Islam terpecah belah. Ada yang mendirikan kerajaan ini, saya tidak detailkan satu-satu, nanti waktunya habis. Lalu
ada pendeta, seorang pendeta, ya, seorang pendeta di Eropa, Inggris tepatnya, merasakan sesuatu yang dia pikir Palestina itu harus kembali ke tangan mereka, Al-Quds itu harus kembali ke tangan mereka. Lalu yang dilakukan mereka ini adalah memprovokasi lewat mimbar dakwah, mengatakan bahwa Palestina itu harus direbut. Merebut Palestina itu adalah perbuatan yang suci. Merebut Al-Quds itu adalah perbuatan yang nanti akan dibalas dengan kebaikan yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Lalu mereka menggalang, ini yang dikenal dengan pasukan kayu, menggalang pasukan yang sangat besar, karena mengetahui bahwa saat itu umat Islam terpecah belah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan provokasi, ini sejarah. Yang saya katakan ini adalah sejarah, bisa dicek sejarah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu singkat cerita, sampai mereka menaklukkan, berjalan terus menaklukkan beberapa negara Islam sampai ke Al-Quds Palestina. Mereka merebut Palestina itu, membunuh siapapun, tidak hanya Muslim, tapi Nasrani yang tidak sepaham dengan mereka, Yahudi yang tidak sepaham dengan mereka dibunuh. Kalau teman-teman baca sejarahnya, maka lantai-lantai Al-Quds, lantai-lantai Palestina itu mengalir darah-darah manusia yang telah dibunuh oleh pasukannya. Itu darahnya setinggi mata kaki, mengalir, dikuasai oleh Inggris dan koloni-koloni. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam waktu itu goyang, pecah, ya, terpecah. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa tadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Mulyadi, bahwa Al-Quds, Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ada seorang pemimpin, penguasa Muslim saat ini di daerah Maroko, itu bernama Nuruddin Danki, bercita-cita untuk menaklukkan Palestina, mengembalikan Palestina itu ke tangan umat Muslim kembali. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun menyusun beberapa strategi sampai dia membuat mimbar yang akan diletakkan nanti di Masjidil Aqsa. Udah dibuat dia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebelum dia menaklukkan Palestina, ternyata dia sudah wafat dulu. Tapi mimbarnya sudah dibuat dia. Nanti mimbar itu akan hadir di Masjidil Aqsa yang sekarang sudah dibakar habis oleh orang-orang Yahudi, habis, tidak ada sisa. Itu 20 tahun ke depan setelah dia meninggal. Siapa yang menaklukkannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, teman-teman, kita dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya ambil kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata pahlawan Islam ini adalah bentuk daripada sebuah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipanjatkan oleh kedua orang tuanya sebelum kedua orang tuanya itu menikah. Luar biasa. Jadi ada seorang pemuda, ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu sama ibunya, itu sebelum menikah mereka sudah berdoa, ya Allah, nanti jodohkan aku dengan pasangan yang mempunyai satu visi yang sama, yaitu mengembalikan Masjidil Aqsa Palestina ke tangan umat Muslim. Begitu juga ibunya berdoa sama seperti itu. Dan aku menginginkan anak yang kami lahirkan itu akan menjadi pemimpin yang menaklukkan Masjidil Aqsa itu sebelum mereka menikah. Dahsyatnya doa itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekarang banyak doa. Nanti tanya hadisnya sama Ustaz Mulyadi ya, terkait dengan keajaiban doa itu. Luar biasa. Nanti kalau sempat kita bahas sedikit. Sudah didoakan sebelum mereka bertemu.
Ketika mereka diketemukan oleh seorang ulama dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menikah dan mereka melahirkan tadi pahlawan Islam. Salahuddin Al-Ayyubi yang akan menaklukkan Palestina. Dan dia ketemu dengan Nuruddin Janki, dan dia adalah salah satu pejabatnya Nuruddin Janki. Ketika Nuruddin Janki ini meninggal, maka dia menggantikan posisi Nuruddin Janki untuk menaklukkan Palestina yang saat itu kubahnya sudah dibuat. Maka Palestina ditaklukkan 20 tahun setelah Nuruddin Janki ini meninggal. Yang menaklukkan adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kembali ke tangan umat muslim. Kembali ke tangan umat muslim. Dan sangat lama sampai nanti mereka membentuk dinasti Al-Ayyubi. Lama banget Islam memimpin peradaban di atas muka bumi. Lama. Dan ketika Islam memimpin peradaban dunia ini, semua yang hidup di bawah naungan Islam itu aman. Tidak ada diskriminasi, tidak ada penindasan, aman. Insya Allah aman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampailah kita nanti di tahun, kita akan langsung sampai ke cerita Sultan Abdul Hamid II, yaitu penguasa Turki Ottoman, khilafah Islamiyah terakhir yang ada di Turki. Ini dia mewariskan takhta itu dalam keadaan kacau dan dia sangat bersusah payah untuk mempertahankan kekuasaan Islam saat itu di dunia. Termasuk Palestina itu masuk dalam kekuasaan dia. Teman-teman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah mulai nanti kita tahu tanggal 3 Maret 1924 runtuh khilafah Islamiyah terakhir di Turki. Itu akibat dari propaganda. Ini orang-orang Yahudi yang berada di luar negara Palestina, berada di Eropa, meminta kepada Sultan Abdul Hamid II, bahkan dia bilang menyewa kalau boleh mereka tinggal di Palestina. Saat itu Sultan Abdul Hamid II tidak menginginkan, tak boleh. Selagi aku masih berkuasa, kalian tidak akan pernah menguasai Palestina, walaupun kalian bayar dengan seluruh kekayaan yang ada di dunia. Itu yang dia katakan. Karena itu pasti sudah dijanjikan oleh Rasulullah, sudah dikatakan oleh Rasulullah, sudah banyak hadis yang menerangkan Palestina itu pasti merdeka, pasti. Tidak ada bisa menyangkal. Palestina pasti merdeka dan jatuh ke tangan umat muslim lagi, pasti, insya Allah. Itu pasti, bisa dipastikan. Tapi pertanyaannya adalah, ada di diri kita. Ketika Palestina itu merdeka, ketika umat muslim itu kembali berjaya, kita berada pada pihak yang mana? Kita berada kepada pihak pejuang, atau kita berada pada pihak pecundang atau lusuh? Pejuang adalah yang selalu menyuarakan kebaikan, kebenaran, membela saudara-saudara kita yang tertindas. Tidak ada satu dalil pun HAM, Al-Quran bahkan HAM dan kitab-kitab lain, kitab-kitab agama lain membenarkan pembunuhan massal. Tidak ada. Tapi pertanyaannya adalah, teman-temanku, saudara-saudara, pemuda-pemuda harapan, kita berada di pihak mana? Alhamdulillah, hari ini kita semua yang ada di sini adalah berpihak kepada al-haq, bukan kebatilan. Bukan malah nyinyir ketika saudara-saudara kita dibantai, bukan hanya nyinyir saudara-saudara kita dibunuh, bukan. Tapi kita berada, tadi apa yang dikatakan Ustaz Mulyad, tidak beriman kita ketika kita tidak mencintai saudara kita sama persis seperti kita mencintai diri kita. Maka hari ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua adalah sudah membuktikan bahwa teman-teman berada pada jalur yang benar.
jalur membela kebenaran. Bahwa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah bisa kita katakan hujah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami termasuk orang-orang yang membela saudara-saudara kami di Palestina, di Uyghur, Xinjiang, di Rohingya, di India, karena kami peduli sama mereka. Kami peduli dengan saudara-saudara kami. Dan insya Allah akan memasukkan kita di dalam surga karena bukti dari keimanan kita sudah terbukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita peduli dengan saudara-saudara kita, insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan satu lagi, like video ini.